Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diina Septi Sylvia, NPM 20420184 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silambari. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang kolaborasi. Apa sih ya kolaborasi itu? Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog di mana para pemangku kepentingan ini mewakili dari diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya. Adapun secara etimologi, terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerjasama antara dua atau institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama pula. Bahkan secara lebih spesifik, kolaborasi merupakan kerjasama yang intensif untuk menanggulangi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. Walaupun demikian, pengertian tersebut bukanlah merupakan pengertian tunggal dari konsep disiplin ilmu sosial, memiliki pengertian yang kompleks tergantung pada sudut pandang para ahli yang memahami. Pentingnya kolaborasi yaitu adalah secara lebih terperinci. Valdelon pada tahun 2017 mengatakan bahwa pembentukan kolaborasi itu baik yang dilakukan antar individu maupun antar lembaga atau organisasi sangat penting karena kolaborasi memiliki 11 manfaat yang meliputi berikut. Yang pertama yaitu adalah kolaborasi dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi. Yang kedua yaitu kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk memperlakukan karyawan atau pegawai secara sehat. Kolaborasi dapat digunakan untuk saling mempertautkan para pekerja. Kolaborasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif. Kolaborasi semakin memperkuat terciptanya talenta yang tinggi. Kolaborasi dapat digunakan untuk memacu terhadap kemajuan bisnis yang lebih cepat. Kolaborasi dapat meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang lebih tinggi. Kolaborasi dapat digunakan untuk menempatkan posisi stakeholder secara lebih tepat. Kolaborasi dapat menciptakan ide-ide kreatif dan yang inovatif. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi segenap individu yang terlibat. Yang terakhir yaitu kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan. Yang selanjutnya yaitu adalah manfaat kolaborasi. Yang pertama adalah pooling of talent and strengths. Yang didirikan kolaborasi sangat bermanfaat dalam menghimpun berbagai talenta dan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota kolaborasi. Oleh sebab itu, ketika para anggota tim kolaborasi sanggup memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian serta keunggulan talenta lain yang dimiliki oleh masing-masing anggota tim, semua hal tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal dalam kehidupan berkolaborasi.
Yang selanjutnya adalah development of employee skill. Pada dasarnya penyelenggaraan kolaborasi memang saling memberi manfaat antar mereka yang berkolaborasi dalam sebuah organisasi. Ketika mereka bekerja sama secara kolaboratif, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal itu akan dapat membangun atau meningkatkan keahlian mereka secara keseluruhan. Dalam hal yang sedemikian ini, mereka saling berinteraksi, saling berbagi ide, dan saling bertukar pengalaman sehingga mereka menjadi semakin tahu dan mengerti bagaimana cara bekerja sama yang baik, berpikir bersama secara positif, serta bernegosiasi secara adil dan mengoperasionalkan alat tertentu secara baik dan benar. Yang terakhir yaitu adalah speed up solution. Betapa penyelenggaraan kolaborasi dapat mempercepat penanggulangan masalah secara tepat dan tuntas. Bahkan dapat dikatakan bahwa kolaborasi dapat menghasilkan progres kerja yang lebih baik, lebih cepat. Apabila terdapat sebuah masalah tertentu, mungkin masalah itu baru bisa diatasi sekitar 2 atau 3 bulan karena permasalahan tersebut ditangani oleh satu orang atau satu pihak saja. Namun apabila permasalahan tersebut ditanggulangi secara bersama-sama oleh banyak pihak yang benar-benar kredibel dan ahli di bidangnya, tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan tersebut akan dapat ditanggulangi dalam kurun waktu yang lebih cepat. Yang terakhir yaitu adalah pembentukan kolaborasi. Pembentukan kolaborasi merupakan suatu aktivitas awal yang dilakukan oleh seorang atau sebuah organisasi penggagas dalam mencari mitra kerja yang sesuai atas dasar pertimbangan tertentu. Beberapa pertimbangan yang biasanya menjadi alasan mengapa kolaborasi perlu dibentuk atau didirikan adalah, yang pertama itu adalah adanya kesamaan tujuan atau kepentingan. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan. Yang ketiga adalah efisiensi penggunaan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, finansial, dan material. Serta yang terakhir itu adalah sharing pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan sebagainya. Itu saja penjelasan saya tentang kolaborasi. Mungkin dapat membantu, mungkin bermanfaat bagi orang sekitar atau bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.